merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Karena secara darah dan daging kita telah jatuh di dalam berbagai-bagai macam dosa di dunia ini. Baik pikiran, perbuatan, dan kelakuan karakter kita yang jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan pernah menghina sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dirimu dan saya. Hadirkan dia di hatimu. Dia lahir di hatimu, di hatiku, dan hati kita semua, saudaraku. Apakah Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang dilahirkan pada bulan Desember? Dia masih bayi-bayi saja? Tidak, Bapak Ibu. Dia sudah berjenggot dan berkumis. Jadi dia bukan bayi-bayi, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan anggap Tuhan Yesus itu bayi terus, bayi-bayi. Makanya banyak anak-anak Tuhan selalu bikin dosa karena dia anggap Tuhan Yesus masih bayi-bayi di palungan, ya. Ada di pelukannya Maria. Dia saja kita bikin dosa. Tuhan Yesus bayi-bayi kok, dia tidak tahu kok, dia masih bayi. Kita kan tiap tahun merayakan dia. Kelahiran Tuhan Yesus di palungan masih bayi. Tidak, saudara. Dia berumur 33 tahun, pemuda yang ganteng, yang tampan, alfa dan omega, berjenggot dan berkumis. Dulu dia mati meninggal umur 33 tahun. Zaman sekarang dia muncul lagi Bapak Ibu untuk menutup zaman ini dengan pedang bermata dua, saudara. Dia datang sebagai hakim yang adil. Jadi bukan bayi-bayi. Kalau bayi-bayi tidak bisa pegang pedang. Haleluya. Bayi-bayi tidak bisa pegang pedang, sayang. Pedang itu berat, kuat. Ya. Harus seorang pemuda yang gagah perkasa. Tuhan itu jangan saudara konsep di dalam pikiran saudara. Bayi-bayi terus. Kita bikin palungannya di bawah pohon Natal. Bayi-bayi terus. Jadi konsep manusia jasmani ini kasihan begitu dangkal. Begitu lemah konsep pemikiran mereka sehingga mereka mengkonsep Tuhan Yesus itu bayi-bayi. Setiap tahun kok Ibu, Bapak Pendeta kelahiran Tuhan Yesus. Di Bethlehem, di kandang domba yang begitu sederhana. Mari kita rayakan kelahiran Yesus. Jadi terkonseplah di mata jasmani dan pemikiran, Tuhan Yesus itu bayi-bayi terus, saudara. Ya, padahal dia sudah jadi pemuda yang ganteng, yang tampan, mempesona hati. Ya, di hati emak-emak muda, emak-emak tua, bapak-bapak tua, muda, saudara. Mengagumi Tuhan Yesus. Karena apa? Dia roh yang mencintai. Jangan Bapak Ibu konsep bayi-bayi terus yang menyusui Maria. Yang disusui Maria. Bahaya. Bahaya kalau konsep Bapak Ibu seperti itu. Biar saja kita berbuat dosa. Pokoknya kelahiran Tuhan Yesus kita senang-senang. Mabuk-mabuk. Pesta pura. Seks bebas. Check-in. Makanya semua full hotel. Full semua penginapan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus tidak bayi-bayi lagi. Tuhan Yesus itu maha melihat, maha mengetahui. Dia meninggal berumur 33 tahun. Roh Alfa dan Omega itu hidup. Bapak Ibu mau tanya, hidupkah dia di hati saya? Hidup. Hidup juga di hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidak merasakan? Berarti Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan perintahkan. Kalau Bapak Ibu tidak merasakan kuasa Tuhan, tidak merasakan cinta Tuhan, tidak merasakan kasih Tuhan, apalagi di hari Natal, setiap hari kita bisa merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Nyata, ketika hati Bapak Ibu sedih, terluka dengan berbagai macam cobaan, godaan dunia ini, apakah di sana tidak ada penghiburan Bapak Ibu? Pasti kalau Bapak Ibu berteriak, Tuhan tolong saya. Kasihani saya, hanya Engkau yang memiliki kuasa itu. Hiburkan hati saya. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, hiburkanlah hatiku. Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu menangis, 5 menit kemudian Bapak Ibu ngakak, tertawa. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Ya, kalau bukan karena kuasa Tuhan, Bapak Ibu sudah dibawa di rumah sakit. Iya kan?
Kuasa Tuhan itu real, nyata. Ya. Jadi jangan konsep Tuhan itu terlalu sempit. Bapak Ibu juga batasi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan hanya di dalam konsep logika yang sempit. Ya. Kuasa Tuhan itu nyata Bapak Ibu, tanpa batas. Tuhan datang 2000 tahun yang lalu menyelamatkan seisi dunia, semua manusia. Tuhan cinta. Ada lagunya kan? Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning, hijau, putih, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Jadi Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih loh. Kalau saudara mengkonsep Tuhan pilih kasih, Tuhan pilih suku A, suku B, Tuhan pilih agama A atau B, itu salah. Tuhan cinta segala bangsa. Untuk itu, ia rela surga, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, supaya sederajat dengan manusia, itu harus ada pengosongan diri, saudara. Bapak Ibu tahu pengosongan diri? Tentu tidak tahu. Tidak tahu kan? Nah ini mempelai jelaskan. Pengosongan diri itu artinya Tuhan meninggalkan kodratnya, derajatnya, yang 1000% ilahi itu, dia mengambil rupa jasmani manusia, darah dan daging, itu artinya pengosongan. Karena level manusia ini rendah Bapak Ibu. Kalau dari surga itu penyamarannya, itu rendah level darah dan daging. Saya katakan level darah dan daging, itu sangat rendah. Karena penduduk level darah dan daging ini adalah penduduk neraka. Penduduk bumi itu neraka. Bumi ini neraka sesungguhnya. Jadi kalau Tuhan itu ingin dari surga yang maha tinggi, ingin mau turun ke dunia, ke neraka ini, dia harus mengosongkan dulu dirinya. Harus penyamaran, inkarnasi. Ambil darah dan daging. Supaya apa? Supaya manusia itu tahu jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, Isa Maryam. Nah ini rahasianya. Bapak Ibu belum tahu toh pengosongan diri. Tuhan Yesus merendahkan hati, merendahkan dirinya, ambil rupa darah dan daging manusia. Nah, makanya darah dan daging ini tidak bisa masuk surga. Yang masuk surga itu adalah roh. Darah dan daging ini, kalau Anda mengikuti darah dan daging ini, keinginan darah dan daging ini, tubuh jasmani ini, Anda masuk neraka. Kalau Anda mengikuti roh, keinginan roh, Anda masuk surga. Keinginan roh itu mencapai kesempurnaan, mencapai kekudusan, mengejar kekudusan hidup. Itu harus rajin baca firman Tuhan, saudara. Karena di dalam firman Tuhan ini ada surat cintanya Tuhan bagi kita untuk saudara pelajari. Saudara tidak bisa mendapatkan hal apapun di dalam dunia ini untuk mencapai surga. Saudara mempelajari filsafat, buku-buku yang tebal, itu hanya membuat ribet, mumet, pusing. Apa kata pakar si A, pendapat pakar si B, itu hanya memenuhi logika Anda. Buku yang paling istimewa dan yang paling tinggi, Anda mau hidup kekal abadi, yaitu firman Tuhan. Baca saja firman Tuhan, Anda akan menjadi pintar. Mengapa saya bilang Anda menjadi pintar? Anda bisa mengetahui roh melalui roh kebenaran itu, apakah dimensi masa lalu, masa sekarang, masa depan, saudara. Itu intinya. Jadi buku yang paling nilainya tertinggi adalah kitab suci, firman Tuhan, firman ilahi. Itu di luar daripada perkataan manusia, saudara. Karena dikatakan firman Tuhan ini sudah dimanipulasi, sudah dirubah-rubah di anu ya. Itu perkataan manusia jasmani supaya Anda tidak mau membaca firman Tuhan. Roh dunia ini menjauhkan Anda untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini mengandung hikmat. Bukan hanya pengetahuan, tetapi hikmat. Hikmat yang dari mana? Hikmat yang dari atas. Dari Tuhan sendiri. Bukan hikmat yang datangnya daripada dunia ini. Kalau kita anak Tuhan rajin membaca firman Tuhan, kita akan mendapat hikmat, saudara. Hikmat pengetahuan tentang surga, bumi, dan neraka. Nah, bukankah itu hebat? Jadi, lahirkan Tuhan di hatimu, saudara.
Sebelum Anda menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan di hatimu, bereskan dulu dosa-dosamu, saudara. Dosa-dosamu harus dibereskan. Tinggalkan keangkuhan hidupmu, tinggalkan keangkuhan hatimu, kebanggaan dirimu terhadap dunia ini. Wow, aku ini A, B, C, D. Wow, aku ini. Itu tinggalkan Bapak Ibu. Semuanya sampah. Sampah yang tidak berguna. Bapak Ibu harus fokus mata kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu memiliki keangkuhan hati, Bapak Ibu tidak akan melihat Tuhan. Bapak Ibu tidak akan mengenal roh Alfa dan Omega itu ada di mana. Wadahnya sudah berinkarnasi, dia ada, dia hidup di antara kita manusia. Hanya menyamar. Bapak Ibu menyamar. Bapak Ibu tahu nggak menyamar? Haleluya. Nggak tahu kan? Nah, menyamar ini artinya Bapak Ibu seperti profesi Bapak Ibu itu polisi, ya. Terus Bapak Ibu menyamar nih untuk tangkap ini agen-agen penjahat, Bapak Ibu harus menyamar toh. Jadi apa? Abang tukang bakso, marilah kemari. Nah, Bapak Ibu menyamar jadi abang tukang bakso. Nah, poluannya menyamar jadi mbak tukang bakso. Terus datanglah makan si penjahat sambil ngobrol-ngobrol di tukang bakso. Ayo kita ya, bobol bang ya. Jam berapa? Jam 8 ini ya kita bobol bang. Padahal yang dia tidak tahu yang tukang bakso ini adalah seorang intelijen kepolisian. Nah, ada juga Bapak Ibu contoh lebih spesifik polisi menyamar jadi orang gila di jalanan. Bisa saja dioles-oles tanah badannya menyamar. Tahu Bapak Ibu lagi merencanakan, ayo kita jual narkoba ini. Duluan ditangkap Bapak Ibu, belum bergerak Bapak Ibu sudah ditangkap duluan. Ya, abang tukang bakso cuma pergi masuk kamar mandi, dia bilang, dia kode SMS. Ada penjahat di sini lagi makan. Lagi enak-enak dorong makan, sudah ditangkap. Begitu juga yang menyamar jadi orang gila, toh. Dia calling saja, calling, elang. Naga di sana, naga, elang. Di sini ada penjahat. Itu namanya penyamaran. Nah, sama dengan Tuhan. Untuk dia melihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh di muka bumi ini, yang tidak papan dusta, yang tidak munawas, yang tidak suka-suka bikin dosa. Dia tahu semua. Pada saat kita sudah keluar dari masa kesusahan, satu demi satu, tahap demi tahap, Tuhan itu tinggal melihat siapa yang mempelainya yang bercahaya, siapa yang mempelainya ini setia melayani namaku, siapa yang mempelai ini tahu aku itu ada di mana, siapa aku. Tentu dia mempelai yang memiliki kerendahan hati, jaga kekudusan hidup, suka menolong orang. Itu kan semuanya ada 9 buah roh itu pasti ada dalam diri orang tersebut sehingga dia bisa mengetahui roh Tuhan itu, wadah itu ada di mana, saudara. Ya,